Waalaikumsalam. Suaraku masuk? Keras nggak? Keras-keras. Alhamdulillah. Soalnya yang tadi katanya agak kurang keras gitu, makanya aku Oh, ganti ganti ini ganti headset. oh, Semoga lah teman-teman yang on kalau misalkan saya kurang keras mohon komen ya. Nanti saya ganti headset yang lain. Oke, bagaimana kabarnya Lutfi? alhamdulillah sehat, Mbak. Alhamdulillah, Lagi alhamdulillah. basis ngomong. Belum salam ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Lutfi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tahun kita nggak ketemu ya? Terakhir 2000 berapa, Mbak Zi? Ke Di Surabaya. Sebelum kamu berangkat yang kedua kan, dulu sempat pulang ke Indo, terus kita Mm-mm. ketemu, terus kamu berangkat lagi. Mm-mm. Kayaknya betah ya di Jepang ya. Balik terus ke sana. Kayaknya betah banget gitu kok. Udah dari sana pulang bentar, balik lagi ya udah. Ya 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 ya. Udah dari dulu ya emang suka Jepang ya? Enggak sih sebenarnya, Mbak. Jadi nggak sengaja sebenarnya masuk jurusan bahasa Jepang itu. Kok bisa nggak sengaja? Gimana tuh ceritanya? Jadi kan sebenarnya waktu SMA dulu itu kan di jurusan bahasa waktu SMA. Tapi ada sih kelas bahasa Jepang cuman nggak terlalu apa ya tertarik gitu istilahnya. Masih nggak terlalu minat banget. Terus setelah lulus SMA itu kan nggak langsung kuliah sebenarnya. Kepingin kayak main-main ke sana kemari dulu 1 tahun gitu. Terus ada satu momen iseng nyoba beasiswa Max tapi yang untuk D1. Nah, pas sampai D1 tuh ternyata nggak lolos kan di situ. Terus tapi pengen terlanjur kayak udah setelah kan sama persiapan belajar buat D1 itu kan sama iseng-iseng belajar bahasa Jepang gitu kan. Kok ternyata asik ya gitu. Ya udah ngambil jurusan bahasa Jepang aja kuliahnya gitu. Jadi dulu sempat curhat kan pingin ke sana gitu ya, terus sempat gagal juga ya dulu ya, tapi alhamdulillah Iya. keterima 2 kali pula beasiswanya. Keren. Itu Um, berarti udah prepare di kelas bahasa, sebelum berangkat itu udah prepare bahasa Jepang ya Via? karena kan kebetulan ini Mbak apa di mana? Kalau yang untuk D1 dulu itu kalau nggak salah untuk bahasa Jepang kayaknya nggak ada tesnya, dia lebih kayak tes pengetahuan umum. Cuman kan kalau dulu jurusan bahasa kan kurikulumnya kan terbatas ya, kayak untuk sains matematika itu kan pengetahuannya terbatas jadi susah kayak gitu. Tapi kalau yang beasiswa yang pertama kali itu kan memang beasiswa yang dikhususkan untuk pelajar jurusan bahasa Jepang di luar negeri gitu, maksudnya di luar Jepang gitu kan. Oh ya teman-teman, Lutfi ini pernah kuliah bahasa Jepang di UB ya, di Universitas Brawijaya ya, Iya. yang kemudian lanjut yang ambil yang di Jepangnya yang jurusan bahasa Jepang gitu. Iya, sekarang jurusan literatur juga. Itu prosesnya kan ada 2 macam beasiswa ya yang Lutfi terima. Penasaran nih ceritanya yang pertama itu prosesnya gimana itu yang awal-awal D1 ya. Iya. Itu tuh ceritanya gimana tuh? Eh, yang Itu D1. tahun 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 yang apa itu yang bahasa Jepang yang pertama yang cuman beasiswa pertama dulu itu loh, Oh, yang sebelum ini kan yang kedua. ya. Itu ceritanya gimana, jadi bedanya apa sih antara yang dulu sama yang sekarang gitu? Hmm, sebenarnya kalau beasiswanya bedanya tuh kan yang ngasih beasiswanya itu sama-sama dari Max, dari Kementerian Budaya Jepang kayak gitu. Cuman memang kalau misalnya teman-teman misalnya search di websitenya kedutaan Jepang, kedutaan besar Jepang untuk Indonesia itu biasanya nanti ada jenis-jenisnya gitu kan Mbak Zi. Nah yang biasanya yang beasiswa pertama itu
dia itu Max, kategorinya itu Japanese Studies. Memang dikhususkan untuk jurusan universitas yang punya jurusan bahasa Jepang. Jadi memang anak-anak yang jurusan bahasa Jepang. Terus syaratnya kalau nggak salah dulu itu minimal kita punya sertifikasi kemampuan bahasa Jepang, itu namanya JLPT, Japanese Language Proficiency Test, itu N3. Itu syarat yang paling pertama. Habis itu kalau di UB, saya nggak tahu kalau di universitas lain gimana, itu kita ada kayak semacam belajar kelas khusus untuk persiapan ujian beasiswanya ke situ. Sama syarat-syarat dokumennya biasanya kayak sama kayak nilai skripsi, terus nilai skripsi, nilai apa? Sampai lupa namanya. KS, bukan SKS, apa sih mbak sih namanya? IPK, IPK, Oh, IPK. IPK. Itu kan ada IPK minimal berapa, terus habis itu kayak kita ngumpulin nilai-nilai itu, terus ada surat rekomendasi dari dosen, kayak gitu-gitu biasanya. Itu syarat-syaratnya ya. Untuk tesnya sendiri, Kalau tesnya sendiri itu kan kita di berapa kali ya? 3 kali mbak sih prosesnya itu. Step satunya itu kita kirim dokumen dulu. Kita kirim dokumen, habis itu nanti kita seleksi dokumen. Setelah dokumen itu dinyatakan lulus, kita baru seleksi tulis, tes tulis. Tes tulisnya itu kalau yang Japanese Studies itu dibagi dari jadi satu, dibagi jadi ujian A, B, C. Jadi yang A itu untuk beginner, yang ujian kelas pemula. Terus setelah habis A itu kita ada ujian B yang tengah, terus yang terakhir yang ketiga itu yang mahir. Itu berapa jam ya waktunya? 2 jaman kalau nggak salah. Itu yang ujian tulis. Nanti setelah ujian tulisnya lolos, itu kita ke next step. Ya kita datang ke Jakarta, ke kedutaan besar untuk wawancara. Setelah wawancara itu selesai, pengumuman, kita seleksi berkas lagi. Tapi yang berkas ini itu untuk pemilihan universitas yang mau kita tempuh, yang mau kita pilih di Jepang gitu. itu yang waktu yang pertama ya, yang beasiswa pertama itu ya. Mm-mm. Ini yang tadi dibicarakan yang beasiswa pertama. Kalau yang beasiswa kedua gitu mirip-mirip atau ada bedanya tuh, Vi? Mirip mbak, mirip. Untuk yang beasiswa kedua itu mirip, bedanya itu di tesnya aja. Tesnya itu di berkas sama tes itu ada beda. Yang pertama berkas itu kita harus kirim research planning. Jadi kita udah bikin research planning bareng sama berkas yang kita kirimin. Terus pas ujiannya itu ujian bahasa Jepang sama bahasa Inggris. Dan bahasa Jepang sama bahasa Inggris ini nggak apa ya, nggak dibedain gitu loh mbak. Jadi semuanya harus ngambil, apapun jurusan ininya, apa jurusan yang mau dia pilih di Jepangnya, apapun itu dia harus ngelewatin ujian bahasa Jepang sama bahasa Inggris tuh. Berarti emang bekalnya dua bahasa itu ya untuk ke sana. Ada nggak sih misalkan ya pengen di Jepang tapi belum bisa bahasa Jepang, ada nggak waktu khusus kita daftar ya, daftar terus nanti ada waktu khusus kita belajar bahasa Jepang, ada nggak sih model kayak gitu? Malah kalau beasiswa Max ini kayaknya semua ada memang dikasih waktu gitu mbak. Emang kita dikasih jatah untuk, kedengeran nggak mbak? Iya, ini ada komentar suaraku kecil lagi ya, aku udah ganti ginian suaraku masih kecil. Suaraku kecil banget ah Lutfi. Gak tahu, aku pakai headset jadi kedengeran Iya, jelas. sekarang 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 nggak jelas atau aku nggak perlu pakai headset aja ya, coba ya sebentar. Sekarang gimana, mending mana? Oh, ini lebih gede malah daripada pakai headset. Sebentar, gimana gimana? Yang ini justru lebih keras suaranya mbak. Oh bener nggak pakai ini ya?
Oke oke, suara Sensei jelas banget kan. Tadi tuh aku ini tadi udah ganti 2 headset, kamu tahu. Jadi sampai ini biasanya kalau pakai headset itu dia lebih keras kan. Nggak tahu ini kok nggak, ya udah deh. Kayaknya lebih lebih keras aku gini ya, nggak usah pakai headset-headsetan deh. Oke oke oke. Sorry jadi memotong ya. Wah, terima kasih informasinya ya. Nanti kalau suara saya agak turun lagi, kabar-kabar lagi ya. Oke oke, lanjut lanjut, maaf maaf, tadi dari mana tadi? Jadi, Duh, oh dari mana tadi nggak ingat jadinya? ya, ada bedanya ya antara tes yang pertama sama yang kedua. Nah itu Mm-mm. gimana Ah, ya. sekarang, suaranya lebih jelas? Oh, Ya emang gurunya lebih lantangan gini daripada headset. Nggak pengaruh aku pakai mic, mending suara asli. Oke oke, yuk lanjut. iya iya. Terus kan jadi ini Mbak, apa? Oke, Kalau gimana? yang ujian di berkas itu kita tuh ngirimin research planning. Jadi beasiswa yang kedua itu namanya beasiswa Max Research Student. Jadi kita stepnya, kita jadi researcher dulu, setelah itu baru kita ngambil ujian. Masuk S2 atau S3. Jadi kita itu, Oh, berarti kita punya bahan yang akan diteliti di sana semacam itu. jadi sebelum berangkat tuh kita sudah punya, Itu kita ke sana gitu ya. mm, gitu. Terus kalau researcher itu kan kita dikasih jatah 2 tahun Mbak, research student tuh. 6 bulan pertama itu kita, misal Mbak Zi masuk universitas A, tapi kadang untuk 6 bulan pertama itu Mbak Zi ditaruh di universitas B buat persiapan, buat ambil kelas bahasa Jepang dari yang pemula selama 6 bulan gitu. Jadi start di situ. Oh, berarti buat teman-teman yang ingin ke sana tapi belum cas-cis bahasa Jepangnya, masih bisa ya. Nanti kan ada akan ada Masih. kelas itu. Mm-mm. Tadi tesnya pertama pemberkasan, kedua apa? Wawancara ya? Teh tes tulis Tes dulu. Tes tulis dulu. tes tulis dulu, Heeh. terus baru wawancara itu tadi. Berarti ada 3 tes ya? Heeh. Nanti Terus ini sih, ada nggak sih tes kayak misalkan kayak di LPDP itu kayak tes leadership, terus ada diskusi ya, FGD ya kalau nggak salah istilahnya lah. Kalau yang untuk beasiswa Jepang ini ada nggak sih macam-macam itu? kalau yang beasiswa lanjutan, yang research student itu, pas wawancaranya ini Mbak, kita nggak ditanyain kenapa kamu milih ke Jepang, enggak. Tapi itu tuh cuman sebagian kecil. Kita akan disuruh bawa research planning kita. Kamu jelaskan. Jadi kayak semacam kita tuh sidang proposal gitu loh Mbak waktu wawancara tuh. Jadi ditanya, kenapa penelitianmu ini? Kenapa kamu ngambil tema ini? Jadi kita tuh dites bener-bener ini orang ngerjain sendiri apa enggak, dia tuh ngerti nggak sih yang mau diteliti apa enggak, kayak gitu-gitu biasanya. Terus kadang dibantai juga sih pasti kalau misalnya kita nggak bisa jawab. Nah ya, ini tentang tulisan kita yang akan nanti di sana gitu kan. Ini yang Mm-mm. Lutfi yang sekarang yang beasiswa kedua ini berapa lama? Jadi kalau research student itu biasanya 2 tahun Mbak. Nah, selama research student itu kita kan sama persiapan masuk S2 sama belajar, kita ngikut, sebenarnya kita ngikut kelas anak S2 juga tapi nggak dapet nilai, cuman ngikut aja. Agak agak sulit dimengerti ya kayaknya. Benar-benar tapi nggak dapat nilai gitu. Jadi kayak gini loh Mbak. Di soalnya memang kayaknya jelasin research studentnya agak bingung karena sistem ini nggak ada di Indonesia masalahnya. Bener, aku masih pernah itu, gimana gimana? Jadi sistemnya research student ini, karena kita dari negara negara asing gitu ya, kita untuk adaptasi ke metode pembelajaran di sana, metode teknik penelitian di sana, atau pengetahuan dasar kita itu pasti ada gap kan Mbak antara yang kita punya dengan yang mereka punya gitu. Untuk menyamakan sebelum kita masuk S2 itu kita tuh melalui tahap research student tuh. Nah, di research student itu biasanya kita yang mahasiswa asing itu ngikutin kelas anak S2, ikut ngerjain tugasnya, ikut diskusinya secara aktif. Kita bagian dari kelas itu, tapi kita nggak punya nilai gitu. Karena kita bukan mahasiswa resmi gitu. Bedanya di situ. Nah, itu
2 tahun. Tapi dapat ilmu ya. Dapat alhamdulillah dapat, dan lebih sebenarnya lebih kalau Kan kalau aku yang penting kan di situnya. mm-mm. Terus tadi itu sempat gak sih kalau kayak di sini tuh katakanlah penelitian di sekolah di mana kok di sana ada nggak sih model-model kayak gitu Penelitian di sekolah kayak tindakan yang kelas terkait gitu. penelitian ya katakanlah kalau penelitiannya pendidikan berarti di sekolah kalau katakanlah sains berarti di lab kayak gitu loh itu ada nggak sih yang model-model gitu. Ada sih Mbak, kalau misalnya kita mau penelitian ke sekolah, cuman kalau di Jepang itu biasanya ini untuk orang luar yang bukan bagian dari bagian dari sekolah itu untuk masuk tuh nggak gampang Mbak untuk orang masuk meneliti. Jadi kayak ada step-step surat izin dari instansi atau bagaimananya itu eh, tidak se apa ya, tidak segampang itu masuk ke sekolah gitu. Kita harus minta bantuan bener-bener kayak di ini diizinkan apa enggak. Apalagi kalau sekarang kan corona ya Mbak ya, pasti tambah susah buat masukkan orang asing gitu. Iya ya lebih lebih ketat lah ya lebih ketat. Mm-mm. Dan kalau yang Oh lab berarti pasti di lab. selama ini di terus nanti ikut-ikut kelas-kelasnya yang S2 itu tadi ya sama Mm-mm. penelitian. Kemudian penelitian apa sih Gimana yang Mbak? sekarang yang tuh yang diterima ini loh. Jadi kan tadi katanya pas pendaftaran ini karena penelitian kita menawarkan penelitian kita. Nah, Mbak ambil penelitian apa kok sampai Jepang itu tertarik gitu ngasih beasiswa? Sebenarnya gini Mbak, di research planning yang sekarang dengan yang pertama kali saya ajukan sama yang sekarang saya ingin teliti itu ada jauh beda gitu. Beda beda tema Hmm. sebenarnya. Cuman yang pas tema pertama itu gimana kita kemarin tema besarnya itu masalah reading. Tema besarnya masalah ini kan baca, Reading. kan bahasa Jepang itu kalau udah masuk kayak baca-baca itu kan mulai susah gitu, maksudnya udah mulai agak susah apalagi ke mulai yang tingkat menengah ke atas gitu. Nah waktu itu saya kepikiran gimana kalau eh, reading ini kita pakai Hmm. mind map untuk menata isi pikiran kita terhadap bacaan itu kan gitu. Kita nata itu, setelah kita tata dengan mind map itu kita mencoba membuat dengan bahasa kita sendiri hal-hal yang bisa kita ketahui gitu dari teknik mind map ini tadi gitu kan. Lebih kayak ke apa sih, kemarin tuh lebih kayak fokus mind map itu kan termasuk bagian dari active learning kan Mbak. Nah sebenarnya aku pengen masukin itu, tapi karena terlalu luas kemarin itu, jadi setelah lolos saya coba lagi cari referensi yang ada di Jepang masalah mind map dan active learning itu terlalu lebar, akhirnya saya ganti tema lagi kayak gitu. Oh iya. Kan kalau aku pernah baca-baca ya kalau katakanlah di ya, Jepang atau negara lain kalau pendidikan kita itu terkait dengan budaya di sana apa di sana itu biasanya akan ada nilai lebih gitu kan ya. Nah di Lutfi ini juga tentang berarti reading tadi itu di bahasa sana gitu ya berarti tentang Di bahasa Jepangnya ya. Jepang, iya di bahasa Mm-mm. Jepang. Tentang apply yang tadi itu terus Vi selama menjalani tes Vi ada nggak sih kayak pertanyaan yang apa namanya yang menantang buat Lutfi itu yang mungkin nanti teman-teman di sini bisa siap-siap lah kalau misalkan ambil beasiswa ke Jepang. Pertanyaan yang menantang, pertanyaan yang menantang, kenapa sih kau milih tema ini? Itu pertanyaan yang selalu Kenapa kenapa kenapa? jadi kenapa gitu, maksudnya kadang penelitian yang kita minati itu kadang kan minor kan Mbak, itu tuh efeknya seberapa besar gitu, faktor dasarnya kamu neliti ini apa gitu, terus kayak kamu punya hipotesisnya enggak gitu, terus kamu mereferensi pada siapa kayak gitu. Dan apa ya, ya menurut saya sih yang paling ini tuh yang jadi jadi kunci sebenarnya adalah kita bisa nggak sih menjelaskan apa yang ingin kita teliti itu
dalam bahasa yang singkat dan mudah dimengerti, kayak kita jelasin ke anak SMP gitu. Anak SMP kan pelajarannya kan mulai susah kan Mbak Zee. Tapi kalau misalnya kita jelasin pakai bahasa anak SD juga kayak kita meremehkan mereka. Tapi kalau misalnya kita pakai bahasa anak SMA, mereka juga nggak ngerti gitu. Jadi kayak gimana ya? Ya, oke. Itu tadi terkait tes masuknya ya, Via. Terus sekarang apa yang perlu disiapkan kita-kita kalau mau ambil beasiswa di sana, yang perlu dipersiapkan selain dari em, apa tadi, tes administrasi, ada tes tulis, ada wawancara yang perlu dipersiapkan lagi. Selain Eh, itu, yang paling penting yang saya rasakan sekarang itu pas nulis research planning itu Mbak, itu kita bener-bener kalau referensi kita sedikit, tulisan kita tuh nggak berkembang. Itu yang pertama. Jadi kayak kita tuh rajin-rajin buka. Saya nggak tahu ya kalau misalnya negara lain biasanya pakai apa situs yang untuk cari apa referensi itu. Biasanya kan kita bisa pakai Google Scholar. mm, Itu satu. Atau kalau di Jepang untuk tuh biasanya kita jurnal-jurnal internasional ya. atau kalau Jepang sendiri tuh biasanya mereka pakai situsnya tuh Saini, CINII. Jadi di apa? Jadi kita pakai dua referensi itu. Kalau yang Saini itu kebanyakan sebenarnya pakai bahasa Jepang. Tapi banyak juga saya pernah nemu yang dalam bahasa Jerman ada, dalam bahasa Inggris juga banyak gitu kan. Jadi bisa dua itu kita tuh rajin-rajin buka itu. Tesnya Lutfi pakai apa? Bahasa Inggris, bahasa Jepang? Tes tulis bahasa Inggris, bahasa Jepang. Waktu wawancara pakai bahasa Jepang. Nih ada yang request nih, bisa dicontohin bahasa Jepang. Coba Vi, dikit Vi. Apa? eh, jadi bingung. Itu, minasan konbanwa. Itu, Luffy Yang des. artinya, Selamat malam. Aduh, bingung. itulah kenapa aku tetap IG live kita tuh tetap tetap pakai bahasa Indonesia ya, karena nanti aku bingung nggak bisa translate-nya. Terus kita kan harus cinta bahasa Indonesia ya. Iya, Gak tahu lah yeah. sini, padahal hostnya ini nggak bisa bahasa Jepang ini. Oke oke. Nih selama ini udah masuk tahun kedua ya Tahun di sana ya. ketiga. Tahun ketiga. Oh, nggak nyangka ya, cepet banget ya. Udah tahun ketiga. Untuk ini dong, apa, biaya hidup, katakanlah kos, biaya makan gitu kan. Kita kan akan prepare ya kalau mau ke sana, budgetnya berapa sih dalam 1 bulan, itu gimana sih? Pertama ini sih Mbak, kalau kita hitung kasar ya, itu biaya sewa apartemen. Kalau tinggal di apartemen, biasanya mahasiswa asing itu disediakan ini, apa sih namanya? Asrama dari kampus. Itu pasti ada. Jadi tiap kampus tuh punya asrama untuk mahasiswa asing. Tergantung tinggal di prefektur mana Mbak. Makin milih kota, makin mahal living cost-nya. Tapi kalau kita pilih yang agak di sudut-sudut Jepang gitu yang agak agak sedikit desa, itu pasti lebih murah. Sama lah ya kalau kita tinggal di Indonesia sebenarnya perhitungannya. Untuk apartemen itu biasanya dari berapa ya? Paling murah itu antara 30.000 yen sampai dengan 60.000 yen. Itu untuk biaya rumahnya. Kalau misalnya kita hitung Kalau hit dikoskan berarti, kalau dikuruskan, dikoskan sekarang berapa ya nilai yen tuh? 1 yen itu mungkin 125 sampai 130 rupiah. Berarti, rupiah ya. berarti berapa? 4, 4 sampai 7 atau 8 mungkin. Itu 1 bulan. Itu untuk untuk bangunan gitu ya. Tergantung sih Mbak, maksudnya tergantung di mana kita tinggalnya juga. Biasanya kalau asrama kampus itu antara 30 sampai 50 lah. Tapi kalau misalnya tinggal di Tokyo pasti lebih dari itu gitu. Bisa
nambahnya berapa, biasanya kita pikirin nambah plus 20.000. Jadi kalau misalnya kita budgetnya 30, terus ditambah, oh kita mau tinggalin di kota gede, berarti kita harus nambah paling nggak biaya 20, eh 20.000, 20.000 yen kayak gitu, berarti kita harus prepare 60 kayak gitu. Lumayan ya. Lumayan. Untuk teman-teman kalau ada pertanyaan boleh ya chat di bawah, nanti kita bahas. Oke, lanjut sih. Berarti paling enggak biaya sebulan itu 10 ya, kurang lebih. Berapa? hmm, itu terus makan, terus biaya HP, Heeh. listrik dan kawan-kawan, 10 sampai 13 itu minimal 1 bulan. Nah, tergantung tempat tinggalnya juga tadi. Iya, Kalau dari beasiswa itu mencakup apa aja gitu? kalau dari beasiswa yang pertama itu yang jelas uang Kalau Max kuliah. itu Uang kuliah ditanggung sama pemerintah. Terus kalau misalnya kita di universitas negeri itu biasanya memang sudah disiapkan anggaran, jadi memang sudah gratis gitu. Tapi kalau kita di swasta, biasanya swasta itu kan ada uang yang tidak tercover dengan beasiswa. Jadi kayak misalnya uang alumni, kan ada kan mbak ya, kadang ya kita sama bayar-bayar uang alumni gitu. Terus untuk apa lagi ya, uang alumni, terus kayak misalnya ada, itu apa sih bahasa Indonesianya, bentar, uang untuk kayak perbaikan fasilitas kampus itu mungkin tidak include dengan beasiswa, jadi itu kita harus bayar sendiri, terpisah gitu, biasanya ada yang seperti itu. Terus untuk uang bulanan juga alhamdulillah sudah tercover dengan beasiswa itu, nominalnya itu bisa kita lihat di website, itu biasanya tercantum berapa berapanya. alhamdulillah bantu banget ya. Jadi dengan katakanlah dengan biaya hidup di Jepang kan lumayan tinggi ya, dan itu tercover ya. Ya, alhamdulillah banget. Tadi ada yang tanya Lutfi, pertanyaan saat wawancara itu apa yang ditanya itu apa? Waktu tes. Waktu tes sebenarnya tergantung sih mbak Zi, kalau misalnya yang Japanese Studies itu pasti ditanya kayak alasan kamu memilih apa, bukan alasan kamu kenapa sih tertarik dengan bahasa Jepang kayak gitu ya. Jadi ini dari beasiswa yang paling pertama itu, kenapa kamu tertarik dengan bahasa Jepang, terus kayak apa sih yang ingin kamu fokus di penelitian yang ada di Jepang. Sebenarnya kalau yang Japanese Studies tuh nggak wajib ada penelitian, tapi kita ada laporan akhir, kita bikin laporan akhir. Nah laporan akhir ini kamu mau neliti tentang apa gitu. Terus ada nggak sih kekhawatiran yang kamu rasakan eh, untuk berangkat ke Jepang itu, seperti apa sih kekhawatiran yang kamu punya kayak gitu-gitu. Biasanya lebih kayak ngobrol gitu ya mbak ya kalau wawancara yang Japanese Studies gitu. Karena di situ kita, apa istilahnya si dari pihak pewawancara tuh lebih kayak ngetes nih anak bener-bener bisa bahasa Jepang apa enggak kayak gitu, lebih fokus ke situ. Terus sama interest, bisa nggak ya dia menyelesaikan dengan baik selama 1 tahun yang pertukaran, bukan pertukaran ya, termasuk kayak pertukaran mahasiswa ini kayak gitu-gitu tuh, dia bisa apa enggak. Tapi kalau yang tes kedua untuk yang research student itu lebih banyak ke pertanyaan wawancaranya itu, dia menguasai nggak sih research planning yang dia buat gitu. Jadi semua pertanyaannya itu termasuk pertanyaan-pertanyaan kayak kita ujian seminar proposal lah mbak, skripsi, nggak beda jauh sebenarnya menurut saya. Ya, ya, ya. Sesuai dengan proposal apa yang kita apply itu tadi kan. Oh ya, itu berarti pakai bahasa Inggris semua, pakai bahasa Jepang atau pakai bahasa Jepang semua tuh jawabnya tuh? eh Tergantung sih mbak, jadi pasti kan di awal tuh pasti udah tahu ya kan, waktu seleksi berkas itu nilai dia berapa, dia lebih dominan di bahasa Inggris atau di bahasa Jepang. Biasanya juga di awal dia akan ditanya, kamu bisa bahasa Inggris atau bisa bahasa Jepang, itu pas wawancara pasti ditanyain.
Terus sama dilihat waktu dari research planning kita itu diketiknya dalam bahasa Inggris atau bahasa Jepang. Jadi kan dari situ beliau-beliaunya sudah tahu. Ini ada request nih, Kak, sama disertakan kemarin Kakak ngejawabnya gimana? Oh gimana? Udah 3 tahun yang lalu nggak ingat. Pertanyaannya apa? Jawabannya Lutfi apa gitu kali ya? Contoh satu pertanyaan aja. Udah 3 tahun yang lalu. Sebenarnya banyak nggak ingetnya sih sebenarnya. Ehm, jadi kan penelitian itu tentang reading kalau nggak salah. Bentar ya Mbak Tia. Jadi reading itu kenapa kamu milih yang jadi objek penelitian itu mahasiswa yang ada di bukan mahasiswa pelajar yang sudah ada di level menengah, bukan di level dasar. Padahal penelitiannya kepada readingnya di level menengah gitu. Jadi waktu itu ditanyain kayak gitu. Jawaban saya waktu itu apa ya? Eh, Pertama, kosakata dasar dari pelajar bahasa Jepang yang di level apa pemula itu kan pertama kosakatanya sedikit, terus habis itu bentuk pola kalimatnya itu belum terlalu kompleks gitu, jadi lebih fokusnya di situ. Jadi dan penelitian yang di situ banyak orang yang sudah fokus, tapi ketika mereka sudah masuk ke ini apa level menengah gitu kan, lebih kompleks lagi tata bahasanya lebih banyak yang susah sulit dimengerti. Gimana sih kita cara ngurutin pemikiran kita lebih tertata itu kayaknya penting gitu. Terus habis itu kayak kenapa harus pakai mind map gitu, kenapa nggak yang lain, kenapa nggak pakai outline kayak gitu-gitu. Jadi kita pasti punya alasan kenapa kita milih mind map, mungkin karena dia mudah dilihat atau seperti itu, atau lebih menyenangkan karena warna-warni gitu, pasti banyak alasannya gitu. Tapi saya sebenarnya nggak inget saya jawabnya gimana. Kayak jawabnya tuh sambil doa terus gitu ya. Biar Udah keterima keringet gitu dingin kali gitu. ya. Udah keringet dingin, apalagi yang Iya, kerasa. iya, iya. Benar dari jadi jawaban-jawaban yang kita sampaikan itu biasanya akan dilihat dari pola pikir kita gitu kan. Kita Hmm, cara berpikirnya gimana itu biasanya terlihat dari kita menjawab semacam itu. Yang ngetes berapa orang sih? yang ngetes biasanya itu tiga mbak, biasanya tiga-tiganya orang Jepang. Jarang orang Indonesia, pasti nggak ada orang Indonesia. Tiga-tiganya orang Jepang, Aku tapi yang sempat oh ambil yang di Cina tapi gagal di wawancara. Cuman ya waktu itu yang wawancara 3 atau 4 orang. Cuman ya orang Indonesia sih, orang Indonesia yang di sana gitu. Ini hmm, orang Jepang ya, orang tambah Jepang, muda ya. dan gak main-main sih mbak. Dari kan juga dilihat ya Vi ya dari body language kita kayak kita ngobrol gini nyantai waduh gitu-gitu itu kan kayaknya terlihat juga ya. Iya sih, tapi yang waktu saya itu kalau nggak salah yang satu itu berhalangan hadir mbak, akhirnya cuma 2 orang. Dan itu lebih serem lagi mbak kalau 2 orang, karena fokus kan, intens Kenapa? pertanyaannya. Intens banget pertanyaannya, Oh, kenapanya itu banyak. iya, iya. Dan pasti Oh iya. pun kalau misalnya ada apa yang dari lain itu biasanya didatangkan memang yang ahli, maksudnya dari bidang, biasanya dibagi per bidang-bidangnya. Misalnya hari ini tuh untuk bahasa doang, besoknya yang ini tuh untuk anak yang pilih jurusan sains aja, jadi pasti yang didatangkan pewawancaranya juga yang di bidang itu profesinya. Oke, oke. Tadi tes-tesnya ya sekarang. Karena kita tahu ya di Jepang Islam itu kan minoritas ya. Gimana proses adaptasi Lutfi awal-awal di sana kan dulu sempat curhat-curhat juga, tapi sekarang kayaknya ini akan bermanfaat jika disampaikan gitu kan. Nah, itu gimana proses adaptasi Lutfi? Proses adaptasi di keberangkatan yang pertama itu menurut saya yang paling berat sebenarnya mbak sih, karena waktu itu mahasiswa muslim
perempuan pertama yang ada di kampus itu saya. Jadi sebelumnya mereka belum pernah bertemu dengan yang real pakai jilbab dan masuk kelas gitu mungkin yang di Hmm. situ. Terus sebenarnya komunitas pelajar Indonesia tuh banyak di Jepang. Tapi kan biasanya mereka terpusat di satu kampus, di kampus mana, di kampus mana. Kebetulan kampus saya ini kampus pendidikan yang memang mahasiswa asingnya sedikit dan tidak ada orang Indonesia gitu. Mahasiswa Indonesia juga kayaknya baru pertama kali apa gimana gitu loh mbak. Saya juga nggak inget waktu itu. Jadi 3 bulan pertama itu saya belum pernah ketemu orang Indonesia sama sekali. Ketemu yes. Dan kalau nggak salah waktu itu tuh ketemunya ketika ada waktu itu apa ya? Bukan ceramah dia lebih kayak presentasi dari Dokter Zakir Naik di waktu yang keliling Jepang kan ada kan mbak ya? Nah waktu itu saya ke Iya sana. iya. Terus baru pertama kalinya ketemu sama orang Indonesia, terus dikasih tahu deket situ ada masjid. Jadi baru tahu banget gitu. Terus Untuk apa? Terus terus lanjut dulu. Terus terus gimana? Apa namanya, eh, katakanlah makanan, tempat ibadah, bla bla bla, itu gimana tuh? awal awal itu kan kita kalau di Indonesia pasti cuek ya mbak sama makanan yang kita terlihat pokoknya nggak ada babi nggak ada daging gitu ya minuman pun ya kita minum gitu tapi ternyata di Jepang itu setelah saya iseng-iseng cari kan dia biasanya mbak kayak emulsifier dari nabati emulsifier hewani lah ternyata emulsifier di Jepang itu kebanyakan juga hewani nggak semuanya nabati jadi walaupun kita minum milk tea kadang tuh nggak halal gitu. Jadi kayak Hmm. gitu. Jadi nyari infonya itu biasanya ada ya di Facebook Facebook itu misalnya tentang halal Japan gitu kalau kita cari pakai kata kunci itu pasti mereka ngasih tahu insya Allah ini halal setelah dikonfirmasi ke bagian customer service kayak gitu-gitu tuh pasti ada informasinya kalau misalnya nggak ada Oh, dan kita udah alhamdulillah. terlanjur Jadi beli kita nggak kalau kesulitan untuk cari yang halal yang mana. Tapi ada pertanyaan nih. Kalau boleh tahu, bagaimana cara mengetahui atau memilih kampus mana saja dan jurusan mana saja yang bisa diambil ketika mendapat beasiswa? Gimana nih caranya? hmm, gimana caranya kalau kalau waktu yang beasiswa pertama kali itu pas kita datang ke kedutaan besar itu kita dikasih bukunya mbak Desi jadi buku kampus yang bisa kita pilih itu ada buku daftar-daftarnya dan syarat untuk mahasiswa asingnya atau eh, kita bisa langsung buka di Google sebenarnya kayak daftar kampus-kampus yang ada di Jepang gitu terus termasuk kayak kita track rankingnya atau kita track apa ya jurusan apa yang kita mau dari sekarang itu sama kita cari gitu kan nanti pasti keluar kayak list-list tiap kampus tuh ada apa istilahnya ada fakultasnya pasti ada list fakultasnya dan di fakultas itu ada jurusan apa aja gitu jadi kita bisa lihat dari situ sebenarnya. Kayak kalau di Indonesia biasanya ada pameran pendidikan ya, yang edisi itu ya. Itu kan Ada. biasanya ada fakultas kampus yang jelasin jurusan apa aja yang bisa diambil di sana gitu kan. Maksudnya nggak cuma Jepang, beberapa negara. Oke, itu. Tapi menurut lu sih, dari sekarang kan udah ngalami yang namanya sekolah di Indonesia mulai SD, SMP, SMA sampai ke perguruan tinggi, kemudian sekarang di Jepang. Bukan bermaksud apa-apa, tapi dari sisi ini bedanya cara belajar waktu sekolah di Indonesia sama di Jepang itu gimana sih? Dari kampusnya atau dari mahasiswanya dulu nih mbak. Dari kitanya, jadi kayak misalkan aku kuliah S1 sama S2 kan jelas beda banget ya cara belajarnya gitu kan. Nah untuk Lutfi bedanya waktu masih sekolah di Indonesia atau kuliah di Indonesia terus di Jepang itu cara belajarnya aja deh, cara belajarnya dulu deh. Cara belajarnya yang paling kerasa beda itu mbak
hampir setiap orang di Jepang tuh punya buku agenda. Yang di teman sekitar aku ya, di teman sekitar aku tuh pasti semuanya punya schedule book, atau kalau nggak monolog ya mereka pakai HP. Jadi mereka pasti punya jadwal kuliah jam berapa, terus kosongnya di mana. Nah, di waktu kosong itu ada yang mungkin dengan part time, diisi part time, atau mereka ngisi dengan, oh ini ada waktu kosong berarti kita harus ke perpus nih, kayak gitu-gitu. Jadi mereka apa ya istilahnya, schedulingnya itu bagus sih menurut aku. Menurut aku di situ itu yang paling kerasa Tertata beda. ya, di hariannya tuh Tertata. mau ngapain aja, targetnya apa aja itu tertata gitu. Mm-mm. Jadi apa ya istilah, waktu nganggurnya ada sih, pasti waktu nganggurnya, cuman nggak, apa sih kalau kita bilang tuh, nggak yang parah-parah banget sih yang nganggur gabut seharian, nggak. Jadi mereka punya waktu yang dimana mereka tuh bagi, oh jam segini sampai jam segini saya di sini, jam segini sampai di sini jam segini. Jadi kalau janjian pasti on time gitu, lebih ke situ. Iya, 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 kayak kemarin janjian sama Lutfi kalau jam 3 ya jam 3, aku misalkan jam 3 kurang 5, ntar mbak ya 5 menit lagi. Udah kata ya, iya sih, iya bener-bener banget. Atau mungkin ada ini minimal sehari harus baca berapa halaman, atau Hmm. katakanlah satu paper minimal berapa jurnal, kayak kayak gitu, ada bedanya nggak sih? Kalau yang S2 itu pasti satu kali kuliah satu paper atau satu bab. Mm, Nah, satu bab itu kita mm, baca, terus kita diskusi atau kita presentasi. Itu yang paling sering, atau kadang dua paper dalam dalam satu 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 mata kuliah gitu. Terus kita bikin kayak resume-nya gitu loh, Mbak. Kita bikin resume-nya, terus kita kumpulin sesuai deadline. Terus habis itu pas di kelas kita disuruh presentasi apa yang bisa kamu dapatkan dari baca paper itu, gitu sih. Lebih banyak ke situ kayaknya ya. Terus yang paling dan kerasa tuh buku handphone. gimana gimana Mbak? Nggak, lanjut lanjut dulu, lanjut dulu, Ini lanjut sih yang dulu. paling kerasa Gimana itu gimana? waktu musim ujian. Jadi 1 bulan Hah? sebelum ujian semester itu pasti ujian semester ataupun mid semester tuh pasti yang namanya perpus itu full. Ini yang jarang kita lihat gitu, fenomena ini yang jarang kita lihat gitu, masih masih belum terlihat gitu kan. Ini namanya perpus itu kalau kita telat dikit aja kita udah nggak dapet kursi. Mantap, mantap, mantap. Hmm. Padahal perpusnya juga luas banget ya. Perpus biasanya 3 lantai gitu kan Mbak, 3 lantai, dan 3 lantai itu full semua. Nggak ada tempat duduk biasanya, sampai ruang komputer semua terpakai. Wah, ada pertanyaan nih, sebentar. Mbak, kalau yang program training teacher Max itu bagaimana Mbak seleksinya? Ini yang kayaknya yang bahasan hari Minggu itu ya? Kayaknya iya deh. Ya, yang ini jawabannya nanti hari Minggu ya. Kita hari Minggu habis maghrib jam yang sama, kita insya Allah akan bahas fokus tentang yang training teacher dengan narasumber yang beliaunya sekarang masih di Jepang dan dapat beasiswa ini. Tunggu hari Minggu ya, biar penasaran Vi. Oke oke oke. Oke, oke. Selama kuliah ini, Lutfi part time job part time atau fokus kuliah aja kan? Kalau kemarin tim Mahfud, Mahfud ya itu ya teman dari Indo juga yang di sana itu kan dia ngambil beberapa job ya, beberapa kerjaan sambilan. Nah, kalau Lutfi ini gimana? Ngambil job sambilan juga apa enggak? Kalau yang jadi kan sebenarnya antara research student sama kampus S2 sekarang kan beda kan Mbak. Saya tuh jadi Apa? kampus kampus yang buat research student itu saya bukan di kampus yang sekarang saya S2, jadi beda kampus. Nah, yang di kampus pertama, yang kampus kemarin waktu research student 2 tahun, dari 2019 sampai Maret tahun ini itu saya part time-nya itu ngebantuin sensei, ngebantuin profesor saya, kayak misalnya bantu-bantu natain dokumen, nata apa-apa kayak gitu-gitu. Atau di luar itu biasanya saya terima terjemahan.
sebatas itu sih maksudnya. Tapi yang untuk sekarang saya Oh, part pingin. time-nya Heeh. terjemahan berarti ya. Terjemahan itu biasanya ada, Vi mau nggak nerjemahin ini apa kayak poster kayak gitu-gitu ke dalam bahasa Indonesia gitu untuk mahasiswa asing yang ada di Jepang atau gimana gitu. Oh iya boleh kayak gitu. Biasanya masih terbatas di situ sih Mbak, jadi nggak yang harian atau mingguan. Berarti kalau aku lihat, berarti dari beasiswa itu cukup apa ya, mencukupi kebutuhan sehari-hari ya karena nggak begitu banyak ambil part time. Hmm, kalau untuk hidup standar kita nggak Ah, foya-foya itu pasti cukup Mbak. Tapi kalau kita mau foya-foya, mau jalan-jalan, mau beli ini beli itu mungkin tidak akan cukup gitu. Dan itu juga tergantung di I mana kita tinggal sih Mbak. Jadi makin kita di kota hmm. besar pasti makin banyak pengeluaran jadi ya Nah, itu tadi kan kita yang masalah adaptasi. Tadi kita bahas Lutfi adaptasi terkait makanan sama tempat ibadah. Kalau adaptasi dengan orang Jepangnya sendiri gimana, Vi? eh gimana ya? Karena sebelum berangkat pun karena jurusan sudah apa ya istilahnya jurusan udah bahasa Jepang. Jadi sebelum berangkat udah sering interaksi juga dengan orang Jepang gitu. Gak begitu sebenarnya saya pribadi nggak merasa kesulitan sih Mbak. Maksudnya untuk adaptasi dengan orang Jepang itu. Tapi yang agak sulit memang eh, Mbak Zi pernah dengar ini nggak masalah high context sama kayak bisa kita ngomong sesuatu tapi sebenarnya itu ada kayak makna tersirat gitu loh Mbak. Tapi apa tadi Misalnya kita sempat buffer misalnya delay. kita ngomong ngomong sesuatu tapi maknanya tuh berkebalikan tersirat gitu bukan tersurat kan kalau Indonesia kan ngomongnya langsung apa ya to the point gitu kan tapi kalau misalnya kita ngajakin yuk keluar gitu gimana ya gitu misalnya gitu gimana ya kalau misalnya dia udah ngomong gimana ya Ah, itu lebih kita berpikirnya oh dia menolak gitu tapi kadang orang nggak ngerti gitu kan tetap dia kok bilangnya gitu doang ternyata nggak datang padahal sebenarnya dia bilang gimana ya itu sebenarnya sudah model bentuk penolakan halus gitu loh. oh, gaya penolakan di Jepang itu gitu ya. Oh, eh, gitu ya. Ya, nggak mau gitu ya. eh, eh. Monolognya bingung atau misalnya kamu mau nggak hari ini kesini pingin sih tapi kayaknya gimana ya gitu pingin sih tapi teng teng gitu kan misalnya tapi agak gimana gitu misalnya itu yang mungkin nggak apa ya banyak yang kenapa sih gitu ada yang protes mungkin ya tapi kalau misalnya kadang di jurusan dulu waktu S1 udah diajarin oh berarti nggak bisa ya udah ya. Ya, yang penting banget ya bahasa. Ini ada pertanyaan lagi. Apa benar ketika bahasa Jepang untuk komunikasi sehari-hari itu sedikit berbeda dengan bahasa Jepang yang dipelajari di perkuliahan? hmm, beda. Jelas beda. Karena sama aja kalau di Indonesia kan antara bahasa akademik sama kita bahasa sehari-hari kan beda kan Mbak Zi. Mm-mm. Ya hampir sama kayak Iya gitu benar. sih. Jadi kayak misalnya kita ngomong, maksudnya dosen kita ngomong nggak mungkin pakai bahasa gaul, pasti nggak nyambung gitu ya. Masa Mm-mm. atau ketika seorang dosen berbicara dengan menggunakan bahasa daerah, sementara mahasiswa lain bukan dari daerah yang sama, mereka akan kesulitan. Jadi pasti agak berbeda. Terus kalau namanya kuliah pasti kan ada istilah-istilah khusus yang berkaitan dengan jurusan itu. Nah, itu juga beda sih terus kayak karya tulis itu juga nanti ada bentuk tersendiri penulisan sama lah sebenarnya nggak beda jauh dengan bahasa Indonesia juga pasti beda. Jadi kayak ada bahasa lisan, kayak bahasa tulisan gitu Mm, ya, mm, mm, semacam itu. mm, mm. Hmm.
Oke, pertanyaan lagi. Momen paling berkesan menurut Sensei mulai awal pengiriman berkas sampai saat ini. Itu apa tuh yang paling berkesan? Yang paling berkesan, semua yang berkesan sih Mbak Zee, pasti ada happeningnya gitu. Pasti ada happening. Tapi yang paling berkesan itu adalah sebenarnya menurut saya proses wawancara. Jadi Gimana teman-teman tuh? yang lain yang di hari yang sama yang wawancara itu rata-rata itu lama mbak wawancaranya, 15 25 menit gitu, ada yang mungkin setengah jam gitu. Tapi waktu saya tuh nggak lama gitu, mungkin cuma 15 menit udah selesai gitu. Apa nggak ada yang ditanyain, apa nggak menarik gitu. Jadi yang kayak gitu lah cepet banget, sementara yang lain tuh lama gitu. Waktu kita masih ada antrian tuh, yang di awal saya tuh bisa sampai 15 20 menit lebih gitu. Terus pas saya keluar tuh kayak gitu, kok bentar banget gitu. Bahkan saya kembali tuh teman-teman juga udahan gitu. Mukanya kok udahan aja kamu, wawancaranya cepet banget gitu. Karena kalau aku pernah baca ya, Vi, ya, pernah ada kalau wawancara itu terkadang dari pihak yang atas itu nggak cuma lihat jawaban kita, tapi lihat cara kita menjawab. Jadi ada model yang semacam itu, kita nggak paham yang Hmm. di kita yang gimana. Jadi dari cara kita menjawab, body language kita gimana, itu biasanya mempengaruhi pertimbangan dari pewawancara. Kalau aku pernah baca, mungkin itu Hmm. tadi yang cepet soalnya udah pas gitu kali. Ini berarti Lutfi di apartemen ya? Kan masih Nah, sana kuliahnya itu mulai jam berapa sampai jam berapa, Vi? paling pagi itu jam 8.40, paling pagi jam 8.40, 8.40. Kalau yang paling sore atau malam? paling sore. Kalau S2, kalau S2 itu kan ada ini Mbak, ada kayak kuliah malam juga untuk orang-orang yang bekerja, yang Hmm. yang ada. Jadi paginya kerja, malamnya kuliah, itu ada biasanya terakhir sampai jam 9. Tapi kalau kelas yang saya ikutin itu terakhir selesai jam 18.30, setengah berapa, setengah 7. Itu yang paling malam. Ya mirip-mirip ya sama sini, mirip-mirip lah Hmm. sama Indonesia. Hmm. Untuk keamanan tersendiri, kalau misalkan kuliah, Lutfi ke kampusnya naik apa? Jalan kaki atau naik apa? Naik kereta. Oh, untuk Mm-mm. kan kadang aku ya pernah lihat kan kayak ada apa gitu di kereta, hal-hal yang kurang baik lah. Untuk keamanan sendiri selama ini, Lutfi di sana itu gimana dari kampusnya, gimana Hmm. perjalanan? Kalau dari kalau dari kampus buat sampai ke kampus, satu setengah jam lebih buat ke kampus naik kereta. Terus kalau misalnya kita pas bareng sama rush, Delay ya? Bentar, buffering masih ada. Ini sinyal saya atau sinyal Lutfi ya? Bentar. Ini sinyalnya siapa ya? Ini sinyal saya atau sinyal Lutfi ya? Yang nggak bisa sebentar. Keluar. Oke, oke, sebentar ya. Coba masuk lagi, Vi. Bentar.
Cek, cek. Masuk ya. eh nah ini, wait. Iya, kayaknya sinyalnya sensitif. Hai. Sorry Mbak sih. Iya, nggak apa-apa. Eh, sinyal kayaknya ya, udah. Tadi sampai apa tadi, gimana keselamatan di sana, kayak misalkan kita harus hati-hati kan karena di sana itu kan nggak cuma orang Jepang aja ya, ada orang India, Asia. Hmm, Gimana nih biar kita tetap aman selama perjalanan, karena aku sering dengar kadang ada kayak kayak something happen lah di kereta atau kayak gimana gitu. eh, pengalaman agak mengerikan itu sebenarnya bukan waktu perjalanan Mbak. Jadi kalau misalnya kita lagi keluar jalan sekali, saya pernah dari prefektur sebelumnya kan saya pindah ke Tokyo sekarang. Itu kejadiannya agak spooky sebenarnya sih. Gimana ya? Ingat pun sekarang masih merinding gitu. Jadi eh, waktu saya kan jalan sendiri belanja waktu itu, mau beli apa sih gitu, mau beli apa gitu kan, kalau salah bahan makanan. Terus nunggu di lift, tiba-tiba di samping saya ada orang asing yang bukan orang Jepang. Saya tidak mau menyebut kewarganegaraan atau apa karena saya juga nggak tahu. Iya. Yang jelas kita nggak boleh yang ini kan, itu kan pasti oknum gitu. Oh, bener-bener. Jadi ada seorang oknum gitu, dia tiba-tiba nyala, apa kasih salam gitu, assalamualaikum, ya saya jawab waalaikumsalam karena kan muslim gitu. Bagi negara asing nggak mungkin lah catcalling atau apa gitu kan. Terus saya lagi nunggu lift, saya pikir dia juga nunggu lift, ya udah kita masuk bareng. Belum belum 2 menit, belum 3 menit, tiba-tiba dia nyodorin HP. Dia tanya pertama, oh kamu dari mana? Saya dari Indonesia ya toh. Ngapain sekarang? Oh saya sekolah gitu. eh Terus habis itu dia ngasihin gitu, dia ngasih nyodorin HP saya, boleh nggak minta nomor kamu, on the spot gitu ya, mungkin nggak pakai apa gitu, tiba-tiba nyodor. Dan mungkin bagi orang Indonesia ngasih nomor HP terus habis itu ganti nomor itu hal yang gampang, tapi kalau di Jepang itu sebisa mungkin jangan pernah ngasih nomor ke orang yang tidak kita kenal gitu. Bentar, bentar. Itu kayak komen-komen kayak gitu juga aku agak gimana gitu kan. Oh come on Ah, please gitu kan. Jadi gitu kan. kita nggak usah kita lihat ya. Jadi itu terjadi mbak sih. Belum 1 menit, orang yang tidak kita kenal nyodorin HP-nya. Aku boleh nggak dapet nomor kamu? Ya nggak mungkin dong gitu. Sementara di Jepang itu hanya dengan nomor HP itu kita bisa melakukan banyak eh, kayak kontrak hub, kontrak nomor apa atau utang atau loan, itu kan membahayakan sekali. Dan kita naik lift bareng, dia ngobrol-ngobrol gitu. Saya pikir dia mau belanja, ternyata dia tuh malah mau ngajakin kayak kita minum-minum bentar, minum jus atau apa, saya mau ngobrol sama kamu. Ya nggak mau dong pasti ya kan. Jadi kayak, dan gue nggak bisa lepas gitu kan. Terus kayak oke oke gitu, nggak apa-apa sebentar aja, saya tuh ada acara habis ini gitu, saya tuh sibuk, saya bilang gitu sampai gitu. Nggak apa-apa sebentar aja, nggak mungkin namanya minum tuh nggak mungkin sebentar gitu. Dan itu ketika kita melarikan diri dari posisi itu tuh sangat sangat lama gitu, pasti ada jebakan-jebakan seperti itu. Jadi bagi teman-teman yang masih kesulitan untuk berbicara bahasa Jepang atau nggak pede dengan bahasa Jepangnya, saya sarankan untuk tidak keluar sendirian di bulan-bulan pertama pindah gitu. Setelah itu sih nggak masalah mbak sih, karena itu kan hanya, atau jangan terlalu ramah dengan sama-sama orang asing. Kadang kita terlalu ramah ya, gitu kan. Terlalu ramah, suka say hello. Menurut saya itu sama sekali nggak aman gitu. Kita boleh jutek, kita boleh judes gitu. Daripada itu mengancam keselamatan kita. Gitu. Iya, bener 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 banget.
aku pernah juga kayak gitu tapi di taksi, jadi diturunin di titik yang seharusnya nggak di situ dan itu di luar negeri juga. Hmm. Untuk aku yang nggak begitu paham bahasa sana, wah langsung kan langsung bingung, tapi alhamdulillah saat itu langsung hubungin teman, sama teman dijemput. Iya sih bener, jadi kita harus kalau bisa nggak sendirian ya, waktu itu aku juga sendirian kayaknya dimanapun itu, kalaupun di Indonesia juga kalau sendirian itu agak gimana, kecuali kita memang hafal daerah tersebut kayak gitu ya Via, apalagi Hmm. buat uh, ya itu tadi kayaknya kalau kayak gitu ya Via. Masih pingin balik di Indonesia atau mau lanjut di Jepang aja kamu Via? Semuanya tergantung ya, Mbak. Semuanya tergantung. Saya nggak bisa ngomong pingin kemana, Tergantung apa? pingin. Tergantung. Tergantung dapat orang mana ya. Nggak sih. Maksudnya, yang pertama sih pasti pengen pulang ya. Karena pandemi sekarang ini kan untuk pulang pergi tidak segampang itu gitu. Ngerasain banget tahun kemarin sudah merencanakan untuk pulang ke Indonesia dan itu nggak bisa gitu kan. Sedih banget sih Mbak, maksudnya bisa pulang belum tentu bisa masuk lagi ataupun regulasinya jadi semakin sulit atau bagaimana gitu menghindari itu akhirnya nggak bisa pulang. Sekarang pun mau pulang juga mikir-mikir gitu kan. Jadi kalau bisa pulang ke Indonesia dan dapat rezeki pekerjaan di Indonesia ya kenapa nggak di Indonesia aja gitu. Tapi kalau misalnya rezekinya ada di Jepang ya tinggal di Jepang. Berarti beasiswanya itu kan apa namanya, tidak ada paksaan harus kembali ke tanah air gitu. Kan kadang ada kan beasiswa yang mengharuskan mahasiswa itu kembali ke tanah air. Kalau yang ini karena dari pemerintah Jepang berarti nggak ada kewajiban balik gitu ya. Nggak ada sih Mbak. Yang lebih penting itu adalah hasil penelitian kita itu tersalurkan dengan baik. Maksudnya bisa dipakai gitu. Bukan penelitian asal-asalan gitu. Berarti ada kemungkinan kamu nggak bakal balik gitu. Gak tahu deh, no comment. Renanya lulus kapan sih, Vi? kan Rencananya lulus kapan? kan S2 2 tahun ya Mbak ya. Jadi baru masuk S2-nya itu tahun ini bulan April. Berarti 2 tahun lagi tahun 2000. Iya. Kalau 2 tahun lagi berarti 2023. 2023. Oh, Nah, dan selama 3 tahun ini belum pulang ya kamu ya? Udah. nggak bisa pulang lebih tepatnya. Tapi berharap bisa pulang atau memang di sana aja dulu gitu maksudnya? Hmm, selama beasiswa ini berlanjut, kemarin sempat ngobrol juga sama keluarga gitu, akan lebih aman untuk nggak pulang dulu karena eh, kan kalau nggak bisa balik ke sini otomatis penelitian tertunda. Dan kalau misalnya semua tertunda itu otomatis kan jadi biayanya kan bayar sendiri. Segala-galanya harus sendiri. Oh, nggak bisa beasiswa. Kalau Oh, terus. jadi memang disesuaikan Mbak. Maksudnya beasiswa itu ya S2 2 tahun ya cuma dikasih 2 tahun. Kalau kamu molor ya kamu biaya sendiri gitu pasti kan. Pemerintah pasti seperti itu programnya. Jadinya selama untuk ini ya nggak ini dulu kayaknya nggak pulang dulu tapi setelah lulus nggak tahu. Terus ya tadi aku
tadi live Instagram sama temen yang di Yaman kayaknya juga betah tuh di sana gitu kan, tapi beliaunya balik. Ah, kalau yang ini aku nggak yakin deh nanti balik apa enggak. Kayaknya kamu Balik sih, udah cuman sempet besok udah selesai terus sekarang balik lagi ke sana lagi. Wah, ya semoga yang terbaik lah kan. amin. Orang tua nggak apa-apa kayak gitu, orang tua nggak apa-apa ya, apa merestui ya ketika di sana lama terus apa mungkin pulang dulu gitu sebentar-sebentar atau gimana, kalau orang tua gimana Vi? Kalau orang tua, sebenarnya harapan orang tua mungkin hampir sama ya setiap orang tua. Setidaknya tidak sendirian gitu, setidaknya tidak sendirian. Dan sebisa mungkin setelah selesai studi, kalau bisa pulang. Itu sih harapan orang tua gitu. Dan orang tua mengizinkan karena memang karena jurusannya bahasa Jepang nggak mungkin kan kuliahnya di di jurusan yang aneh-aneh juga ya. Jadi Tadi kode ya yang tadi ya, semoga itu tadi ya yang ke tadi tuh kayaknya jawaban yang awal-awal semoga tidak sendirian itu kayaknya kode-kode orang tua juga ya tuh ya. iya, iya, orang tua sudah memberikan kode seperti ini. Saya senyum-senyum aja ini. Oke teman-teman yang live itu sudah ada lampu hijau dari orang tua. Aduh. Sorry enggak. Oke. Ya itu tadi ya. Untuk beasiswa Jepang alhamdulillah biaya hidup ada ya Vi ya, dapat dapat Hmm, biaya hidup, dapat biaya SPP kampus, terus tesnya juga tadi udah dijelasin ada 3 tahap, berkas tulis sama wawancara ya. Dan alhamdulillah Lutfi ini dapat 2 kali untuk yang Jepang ini. Ya keren-keren pengalamannya, gimana kita harus berhati-hati itu juga pelajaran buat kita semua. Vi, terima kasih banyak ya Vi untuk ya, malam ini. Maaf juga sama-sama. sekarang jam setengah 8, Setengah setengah 11 sepuluh. ya. Setengah, iya, Ya setengah setengah 10. sepuluh dong. Setengah 10. Oh ya, setengah 10 di sana. Biasanya tidur jam berapa Vi? Tergantung ngantuknya jam berapa. Udah, kalau kayak gitu kan sulit gitu. Oke. Terima kasih banyak ya Iya, Lutfi ya buat sama-sama Mbak Zi. buat Iya, kami-kami yang pengen ke lain aku bisa ke sana ya. amin, amin. Kalau ke sana tak tak pakani, tak datangi kamu. Mm-mm. Insya Allah. Ditunggu, insya Oke, Allah. terima kasih banyak. Mungkin ada pesan buat teman-teman atau kata-kata mutiara gitu sebelum kita akhiri malam ini. Wah, kata-kata mutiara berat nih. Iya. Pesan gitu, gitu kan karena ini beberapa murid tadi Mm-mm. gabung terus ada juga teman-teman wali murid kayak gitu gitu. Oh Temannya gitu. Lutfi juga tadi. Pesan yang paling penting itu yang pertama, jangan takut untuk mencoba. Gagal lebih baik gagal waktu percobaan daripada kita tuh gagal mencoba gitu kan. Jadi kita nggak ada actionnya sama sekali, malah kita rugi gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sekarang sudah zamannya canggih, kayaknya penting buat kita untuk menambah literasi plus kita harus cari data-data yang sumbernya valid dan jelas gitu. Jangan langsung percaya, tapi kita lebih kayak mulai selektif supaya kita nanti tidak terjebak waktu bikin research planning juga, biar nggak terjadi kopas gitu ya Mbak ya, copy paste gitu kan, biar nggak terjadi yang seperti itu juga. Jangan sih kayak macam gitu ya. Jadi zamannya canggih, semuanya mudah terakses, tapi yang belum tentu valid juga banyak. Jadi mesti selektif juga kalau untuk bikin research planning. Itu sih yang paling penting. Dan tadi yang pertama, diulangin lagi, berani mencoba. Gak apa-apa gagal, yang penting udah nyoba. Bener banget, betul aku sepakat itu. Jadi kita
nyoba, harus berani nyoba, dan kalau bisa walaupun nggak tahu ya, ya dulu aja, nanti kan setelah iya kan ada jalan-jalannya kan, semua akan ada Mhm. bantuan. Oke, terima kasih Lutfi untuk malam ini. Iya, sama-sama Eh, Mbak Ji. Terima kasih waktunya. bisa ngobrol lagi. Oke, Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung. ya, Ya, terima kasih. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.